Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di majlis ini. Mari kita sama-sama manfaatkan untuk melanjutkan telaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan tentang cabang-cabang iman atau bagian-bagian iman. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai cabang yang ke-26 ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan cabang berikutnya, yaitu ribat atau berjaga-jaga di perbatasan, ana tambahkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan al-jihad fi sabilillah. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama, yang paling besar ganjarannya. Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, lalu beliau ditanya lagi, thumma madza, kemudian amal apa? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian qil, beliau ditanya lagi, thumma madza, kemudian amal apa lagi? Qal, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur apa artinya? Ai makbul, haji yang diterima. Apa tanda-tandanya haji yang mabrur? Pasti sudah sering dengar penjelasan tentang tanda-tanda kalau seseorang itu hajinya mabrur. Apa? Pak Akbar? Apa ya? Ya Syekh Akbarnya. Yang diantaranya ya penjelasannya, an yarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah,
tanda haji mabrur itu ketika pulang haji, ya, itu tidak lagi gila dunia, zuhud terhadap dunia, dan antusias fokus untuk akhiratnya. Ya, ini agak mudah dibaca ini ya. Jadi kalau ada orang pulang haji makin istiqamah ibadahnya, makin bagus akhlaknya, ya, dan dia berinteraksi dengan dunia tidak lagi gila dunia, ya, dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ini tanda. Ada lagi di antara tanda haji mabrur adalah linul kalam wa it'amut ta'am. Apa itu artinya linul kalam? Lembut ucapannya dan memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Makin apa namanya itu istilahnya, makin dermawan, ya, makin tumbuh kasih sayangnya terhadap orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, termasuk diantaranya tentunya adalah orang-orang yang lapar. Tayyib. Hadis berikutnya, tadi hadisnya muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, derajat yang begitu tinggi itu disediakan oleh Allah untuk mujahid fi sabilillah, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini salah satu kabar tentang surga, ya. Sesuatu yang ada di surga itu istimewa banget, nggak mungkin bisa dijangkau dengan gambaran akal kita yang terbatas ini. Yang jelas Rasulullah menyatakan di surga itu ada 100 darajah, 100 tingkat Allah sediakan untuk mujahidin. Biasanya di dunia ini ya, kalau ada bangunan-bangunan yang tinggi gitu, ya, itu menjadi sangat istimewa. Bahkan level negara ya, negara-negara kaya itu berlomba-lomba untuk tinggi-tinggian bangunan, ya. Bangunan sekarang yang disebut paling tinggi apa misalnya? Ya apa namanya? Yang punya pengetahuan tentang perkembangan kekinian atau keadaan kekinian pasti tahu, karena itu biasanya menjadi kebanggaan negara tersebut, disebut-sebut, ya kan? Mana itu? Burj Khalifa yang ada di mana? Dubai, ya. Atau yang tetanggaan dengan kita, ada bangunan fenomenal, towernya tuh tinggi banget. Apa? Petronas ya. Di mana itu? Malaysia. Kita itu kadang-kadang begitu saja itu sudah terkagum-kagum. Tapi kalau kita kenal surga, membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk ini, itu bangunan-bangunan begitu itu tidak ada apa-apanya. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Nah, dan ini surah sering dibaca ketika Jumatan, surah Al-A'la mengkhabarkan bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi untuk bisa melihat ada hal-hal yang istimewa di akhirat itu harus pakai kacamata kitabullah dan sunnah. Nah sekarang ini muskilahnya kita ini jarang meluangkan waktu untuk melongok akhirat, meneropong akhirat dengan, sehingga kadang-kadang ada sesuatu di dunia ini yang sebenarnya itu tidak seberapa nilainya itu. Kadang-kadang ada orang punya rumah bagus sedikit, sudah renggang hubungannya dengan Allah.
Kan sayang itu. Kalau kehadiran rumah yang bagus itu membuat lupa akhirat, lupa Allah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sebagus-bagusnya rumah dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan surga. Istri Fir'aun itu memohon kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga. Istri Fir'aun tinggal di istana, tapi doanya itu Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ini agak aneh, padahal tinggal di istana. Kecuali kalau orang miskin kerjaannya, rumahnya di dunia ini mungkin sempit, SSSS gitu, sangat sederhana, kemudian mengangkat tangan, ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Wajar, berarti Asia itu punya iman. Rumah di surga itu dahsyat. Orang itu kalau bisa melihat akhirat sesuai dengan kitab Allah dan sunnah, ya dunia itu receh. Iya, khamr di akhirat itu tidak bikin pusing, lezat rasanya, mengalir, ada sungai mengalir khamr. Kalau faham ini, insya Allah khamr dunia itu tidak terlalu menggoda. Tapi masalahnya kadang-kadang ilmu begini ini tidak sampai, sehingga khamr yang baunya sengak itu, bau spiritus ya. Itu kadang-kadang ada orang beragama Islam nggak nahan, bahkan hidupnya itu memang untuk itu, dia kecanduan itu. Termasuk perempuan cantik di dunia ini yang tidak halal, yang bukan milik kita gitu ya, itu mestinya itu tidak terlalu bikin laki-laki kelepek-kelepek gitu ya, asal dia ingat apa? Ingat surga. Istri di surga itu istimewa banget, mutahharah. Kata para ulama, mutahharah itu ya steril dari segala hal yang ini, nggak ingusan, nggak ada najisnya, nggak ada sifat-sifat yang tercela ya. Dan salah satu sifat penghuni surga itu, calon penghuni surga di dunia ini adalah menjaga kemaluannya. Insya Allah kalau benar-benar kenal wanita, zaujat, istri di surga itu begitu istimewanya. Dan salah satu ciri atau sifat calon penghuni surga ketika di dunia itu adalah menjaga kemaluannya. Insya Allah tidak terlalu istilahnya ya, kelepek-kelepek melihat wanita-wanita cantik. Dia ingat, saya sabar, mudah-mudahan nanti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, satu lagi ya, ada segolongan orang-orang beriman yang dikategorikan syuhada, tapi syuhadaul akhirah, karena wafatnya dengan sebab-sebab tertentu ya. Jadi ada syuhada yang dunia akhirat itu orang-orang yang gugur di medan perang ya, tentunya perang melawan orang-orang kafir. Ini namanya syuhada dunia akhirat. Orang-orang yang gugur seperti ini diperlakukan dengan istimewa, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Tapi ada golongan yang di akhirat itu statusnya syuhada, dapat ganjaran seperti syuhada. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Riyadhus Shalihin mencantumkan sebuah bab, babu jama'atin atau babu jama'atin minasyuhada fi thawabil akhirah. Bab segolongan orang-orang yang syahid ya, yang mendapatkan ganjaran syuhada di akhirat. Nah, mereka wayughassalun, orang-orang golongan ini dimandikan, wayusalla alaihim, disolatkan ya. Jadi jenazahnya tetap diperlakukan secara mirip dengan orang yang wafat dalam keadaan normal ya. Bi khilafil qatil fi harbil kuffar, berbeda dengan orang-orang yang gugur berperang dengan orang kafir. Itu namanya syahidnya dunia akhirat, karena jenazahnya mendapatkan perlakuan khusus. Siapa mereka golongan yang masuk dalam
syuhada fi thawabil akhirah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuhada'u khamsah, orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Maksudnya 5 golongan ya, bukan 5 orang. 5 golongan. Ya, kalau berapa jumlahnya ya Allah yang Maha tahu tentunya, tapi 5 golongan. Al-mat'un, orang-orang yang wafat karena taun. Taun itu wabah penyakit yang mematikan. Mungkin kemarin itu apa namanya? Covid itu mungkin masuk ini ya. Tayyib. Wal mabtun, orang yang sakit karena sebab sakit, yang wafat karena sakit perut. Ada sakit perut yang mematikan. Ada. Apa dulu itu namanya? Kolera. Tapi karena negara kita ini alhamdulillah sudah membaik ya, keadaannya sudah tidak ini. Tapi di tempat-tempat lain itu kadang-kadang masih menjadi wabah yang mematikan ya. Wal ghariq, orang yang tenggelam ya. Tenggelam itu bisa di mana saja, kemungkinan tenggelam. Di empang yang mancing-mancing itu kira-kira enggak, karena kedalamannya juga enggak terlalu ini, di sungai, di danau, di laut ya. Taib. Wa sahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan. Masya Allah. Ada enggak tertimpa reruntuhan? Ada. Apa yang runtuh? Tadi baru saya baca berita di Nigeria di satu wilayah itu masjid itu ambruk pas padat-padatnya sholat asar. Beritanya itu ratusan jamaah asar. Masya Allah. Di sini ini kadang-kadang kalau asar itu ada masjid besar nggak ada orangnya. Ini berita duka dari Afrika sana ya, itu masjid ambruk di saat jamaah asar, sholat asar. Masya Allah ya, itu yang tewas 7 orang kalau nggak salah ya. Masya Allah, lagi berjamaah asar, masjidnya ambruk, kemudian qaddarallah wafat. Ini luar biasa. Barang siapa yang menjaga sholat bardain, kata Rasulullah, asar dan subuh, dia masuk surga. Dalam hadis yang lain, tidak akan masuk neraka orang yang menjaga sholat asar dan sholat subuh. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Banyak ulama yang menafsirkan sholat wusta itu adalah sholat asar. Ada lagi di Pakistan juga kasus atau peristiwa masjid roboh, ada korbannya. Jadi kalau kita membaca ini sahibul hadmi, itu ada ya orang yang wafatnya karena tertindih reruntuhan masjid. Kalau di kita jarang, apalagi akhir-akhir ini. Kenapa? Kualitas bangunan masjid itu bagus-bagus. Kalau di negeri kita ini saya jarang dengar masjid roboh. Tapi kalau sekolah roboh ada, masjid. Orang bikin masjid itu sekarang Masya Allah ya, bagus kualitasnya bangunannya. Tapi kalau di negeri yang miskin-miskin kayak di Afrika sana, mungkin masjid itu karena memang bahan bangunannya tidak bagus. Baik, ini tambahan dari bab kemarin ya. Kalau antum pengen memperluas ya, silakan yang punya Riyadhus Shalihin dirujuk ya, dibaca bab keutamaan jihad. Itu Imam An-Nawawi rahimahullah menyantumkan 66 hadis dalam bab ini. Yang biasanya itu kalau bab-bab yang lain itu cuman ya 3, 5, tapi yang paling banyak dari hadis-hadis tentang fadilah atau fadail yang ada di Riyadhus Shalihin itulah bab jihad. Sampai ada 66 dari hadis 1285 sampai 1351. Ini sebagiannya yang saya kutip untuk melengkapi cabang yang ke-26, jihad fi sabilillah.
Kita lanjut, silakan yang pegang kitabnya halaman 99 ya. Maju satu langkah lagi, cabang 27 atau bagian iman yang ke-27. Ribat. Ini ada kaitannya dengan jihad ya. Ribat itu adalah menjaga perbatasan ya. Orang-orang yang berpatroli atau orang yang menjaga perbatasan, tujuannya apa dijaga itu? Supaya musuh tidak masuk. Coba kalau wilayah-wilayah negara Islam itu tidak dijaga, nanti kalau ada musuh masuk, sudah masuk, umat Islamnya tidak siap. Salah satu penyebab kekalahan dalam jihad itu adalah tidak siap ya, benar ya, tidak siap ya. Makanya dalam surah Al-Adiyat itu, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha ya, kuda-kuda perang yang menyerbu di waktu subuh. Waktu subuh itu titik lemahnya orang-orang kafir ya, meskipun kadang-kadang ada orang Islam kalah dengan orang kafir. Orang kafir di waktu subuh dia sudah bangun, nyuci mobil, sudah nyiramin kembangnya, yang muslim masih temannya. Tapi aslinya kalau orang itu benar-benar muslim, waktu subuh itu dia sudah hidup, sementara musuh itu dalam keadaan lengah. Nah, dalam sejarah peperangan meraih kemerdekaan ada apa namanya, perang apa, serangan Fajar ya. Itu panglimanya siapa itu? Hah? Ya, kalau orang muslim pasti dia terinspirasi dari Quran ini atau dari sejarah ya. Karena memang orang kafir itu kalau waktu subuh itu malamnya biasanya mereka apa? Begadang itu juga tidak hanya melek saja, pasti ada temannya itu apa biasanya? Oh, bukan hanya kacang goreng atau kacang godok, apa khomer kan? Wow. Nah, ini ada ribat, menjaga perbatasan, berjaga-jaga di medan perang di jalan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Ada dua perintah kaitan dengan sabar, isbiru wasabiru. Beda, wasabiru itu adu sabar, bersabar menghadapi musuh yang sabar. Nah, berarti ini berlomba dalam apa? Sabaran. Warabitu, dan tetap bersiap siaga di perbatasan negerimu. Ditutup dengan wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung ya. Apa kaitannya takwallah dengan tadi? Takwallah dengan riba, takwallah dengan jihad. Salah satu faktor penting untuk meraih kemenangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah takwa. Jadi kalau yang berjaga-jaga, yang ada di medan perang itu orang-orang bertakwa, maka itu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ini ya, kalau jihad ini kan bisa jadi seumur-umur kita tidak melakukannya. Atau antum pada berdoa tiap malam, tiap ini berdoa minta perang gitu. Nggak ada kan? Kita cari yang lebih dekat dengan kehidupan kita, ada enggak? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan takwa, yang kaitannya dengan kehidupan kita ini, yang sehari-hari, yang dekat. Kalau ini tadi kan kaitannya dengan jihad. Kalau yang berjihad itu orang-orang yang bertakwa akan ditolong oleh Allah. Sekarang kita alihkan dulu. Ada enggak janji Allah berkenaan dengan takwa ini yang bisa kita nikmati? Ada kan? Banyak banget lah. Apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan
keluar. Ya, Masya Allah, jarang keluar. Ditambah lagi ada yang lebih istimewa lagi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang ada orang itu, Masya Allah, dia ngitung-ngitung investasi sekian triliun, sekian miliar, nanti hasilnya begini. Nggak taunya ambiar, udah nggak, malah ketipu. Banyak kan kasus begitu itu. Dia sudah menghitung-hitung nanti begini, bisa gila ini begini nih, ya kan? Nah, kalau janji Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hamba itu bertakwa, siapa saja, ini lafdzul am namanya, siapa saja, waman, man, tidak ada penjelasan bahwa ini khusus untuk orang Arab atau orang mana, umum. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Allah beri rizki dari arah yang tidak terduga-duga, ada kejutan. Ya, orang yang menerima rizki itu merasa, ya Allah, di luar perkiraan saya. Ya, orang yang melihat, subhanallah, ini orang hidupnya sederhana banget, tapi kok lancar jaya, bisa merengkuh keberkahan yang luar biasa. Ya, sementara kadang-kadang yang asetnya itu katanya triliunan atau macam-macam lah, ya orang-orang kaya itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan kadang-kadang level keluarga saja hancur, anak-anaknya nggak jadi orang. Ya, anak-anak orang kaya itu potensi hancurnya lebih besar dari anak orang miskin, ya. Apalagi akan dijadikan mudah semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Masyaallah. Ini sehingga kita yakin, apalagi kalau menjadi gerakan jama'i, gerakan kolektif, penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, apa yang dijanjikan oleh Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Wah, berkah langit bumi itu kalau sudah dicurahkan oleh Allah gimana? Sebagaimana air yang di langit dan air yang di bumi itu, kalau yang di langit dicurahkan, yang di bumi dipancarkan, dulu pernah menenggelamkan alam semesta ini. Bahkan anaknya Nabi Nuh yang begitu pede, ya, diajak naik ke kapal, dia mau naik kemana? Gunung. Ternyata juga tenggelam. Bayangkan, potensi air dari bumi, dari langit itu pernah dicurahkan oleh Allah, dipancarkan oleh Allah, bertemu air langit dan air bumi untuk mengadab orang-orang yang sudah tidak bisa diperbaiki di zamannya Nabi Nuh, itu sampai gunung tenggelam. Kita tengok sisi yang lain, Allah janjikan berkah dari langit dan bumi itu kalau dibuka oleh Allah, sejahteranya kayak apa, ya. Dan itu yang dekat-dekat dengan ini, ya, dekat-dekat dengan kehidupan kita. Kalau kaitannya dengan perang kan bisa saja seumur-umur kita tidak masuk ke kancah perang. Jazaa'ut taqwa itu luar biasa banyaknya. Taib. Disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma fiha. Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Berjaga-jaga sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Tempat cemeti kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Allah itu menghargai kebaikan. Itu kadang-kadang luar biasa besarnya. Ya. Ini ada amal berjaga-jaga di perbatasan sehari. Itu lebih baik dari dunia seisinya. Mari kita coba latih diri kita untuk tertarik hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita ini orang Islam itu tertariknya itu kalau duit. Kalau ada amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang luar biasa, kita nggak minat misalnya, ya. Masya Allah. Ada yang lebih ringan lagi, tapi dinyatakan oleh Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha.
Rakaat al-fajr, 2 rakaat fajar. Berarti 2 rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau ini mungkin kita sampai mati tidak pernah melakukan amal ini. Apalagi di negara kita urusan perbatasan itu sudah dijaga oleh orang-orang yang diwajibkan, yang ditugaskan oleh negara. Ya, di Sarawak sana perbatasan Indonesia dengan Malaysia ada yang menjaga. Kalau antum misalnya pengen, Pak, saya mau ikut jaga di sini, gimana? Nah, bahkan mungkin tidak boleh gitu, orang-orang yang terlatih misalnya. Tapi masih ada amal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Amalnya itu cuman sholatnya 2 rakaat, itu pun yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sholatnya ini tidak dipanjang-panjangkan, ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan tentang sifat sholat Rasulullah 2 rakaat fajar itu sampai mengatakan, saya tidak tahu beliau itu membaca Fatihah atau tidak. Artinya ringan banget. Tapi kita kalau melaksanakan ini ya baca Fatihah lah, baca Fatihah, Al-Kafirun, baca Fatihah rakaat kedua, Al-Ikhlas. Berapa menit itu? Nah, ya tergantung ya, kalau baca Fatihahnya itu lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. 30 detik baru lanjutkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama. Ar-Rahmanirrahim. Ya jatuhnya lama. Ini enggak cukup, ini jeda iqamah ini kadang-kadang enggak cukup. Tapi kalau wajar 3 menit, 4 menit cukup. Ya, Masya Allah. Tapi nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat yang lain, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, kata Rasul. Lebih aku cintai. Nah, ini lebih dekat daripada ribat yang dicantumkan di sini. Allahu Akbar. Ini yang belum maksimal ya. Masjid itu atau sarana sholat itu luar biasa ya. Di Rawalumbu ini, dari jembatan 1 ya, jembatan 1 kiri kanan itu sampai sini. Kemarin itu saya hari Sabtu diminta ngisi di Masjid An-Nur, jembatan 4 ya, dekat Winus itu. Subhanallah, saya itu terkejut. Masuk masih gelap subuh, indahnya luar biasa, luas tanahnya, masjidnya. Saya tanya ke DKM-nya, habis berapa Bang bangun ini? Habis 4 miliar, 3 sekian, hampir 4,5. Subhanallah, itu di Rawalumbu. Nah, ini masjid ini menyimpan fadail yang luar biasa. Ya, ini belum maksimal menurut saya. Sholat berjamaah di masjid itu ganjarannya luar biasa. Itu pun masih ada keistimewaan sholat isya berjamaah, nah, dengan subuh berjamaah itu luar biasa. Kemudian apalagi misalnya manfaat yang lain banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, kalau kita bicara tentang ini tadi, ribat, dinyatakan ribat sehari itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ternyata kita temukan juga sama-sama bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Ternyata rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Kalau orang ribat ya, berjaga-jaga itu mungkin ya gerah, mungkin berdebu badannya ya kan, harus Masya Allah siap siaga. Kalau kita sholat qabliyah subuh itu dengan persiapan yang maksimal ya, kita sudah toharoh, mengenakan baju yang suci, bersih. Umumnya itu kalau rata-rata kalau kita ganti baju itu kan di waktu subuh ya, kan subuh itu baju baru kita pakai wewangian. Masya Allah, 2 rakaat sholatnya ringkas tapi fadilahnya lebih baik dari dunia seisinya. Walillahilhamd. Kadang-kadang ikhwatal iman, ada orang itu tidak terima ketika Rasulullah mengkabarkan ada satu amalan yang ringan tapi ganjarannya besar, itu malah nggak terima. Wah, masa sih amalan segitu? Nah, untuk orang-orang yang kadang-kadang merasa ini tidak benar, ini tidak mungkin, dia harus kenal Allah yang disembah dan diibadahi itu salah satu namanya adalah
Asy-Syakur. Asy-Syakur. Maka jangan heran kalau ada amal sedikit, ringan, tapi kadang-kadang fadilahnya luar biasa. Allah Asy-Syakur. Saya ambilkan contoh. Nabi mengisahkan ada wanita pelacur, ini dalam satu riwayat itu pelacur. Nah, dia kehausan kemudian mendapatkan sumur. Sumurnya itu nggak ada timbanya, dia harus masuk. Setelah puas, nah dia keluar melihat anjing kehausan, nyaris mati, jilat-jilat tanah. Tersentuh hatinya, dia balik lagi ke dalam sumur, ya, sepatu putnya diisi air, diminumkan ke anjing itu. Nah, kalau orang yang tidak paham agama gitu ya, masa iya orang pelacur ngasih minum anjing, dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang faham ajaran Islam, man la yarham la yaruham. Siapa yang tidak mengasihi, yang tidak punya kasih sayang terhadap makhluk Allah, dia tidak dikasih, tidak mendapatkan, tidak dikasihi oleh Allah. Babnya dari sini. Ya, iya. Ada lagi amalan-amalan yang kelihatannya sepele, atau kadang-kadang benar-benar ringan, tapi balasannya banyak. Puasa sunnah ya, Arafah. Apa fadilahnya? Melebur dosa setahun yang lalu yang akan begini-gini, ada yang keberatan. Padahal dia sudah dijelaskan oleh ulama, puasa yang bisa dilebur, dosa yang bisa dilebur dengan amal itu adalah as-shaghair kan? Enak orang dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang bisa dilebur. Bukannya dia bersyukur kepada Allah, kemudian mohon kepada Allah agar diberi taufik untuk bisa. Nah, ini kadang-kadang ada orang itu ya, sekali lagi ketika berinteraksi dengan hal-hal yang dikabarkan oleh Rasulullah, dia tolak, dia anggap tidak masuk akal, karena mana mungkin amal sedikit bisa membuahkan ganjaran yang sebanyak itu. Waduh, padahal memang rata-rata amal-amal soleh itu ya, memang ganjarannya berlipat-lipat ganda. Tapi mari kita belajar untuk selalu ya membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buru-buru kita tolak atas nama mana mungkin, mustahil dan lain sebagainya. Tayyib. Kemudian di sini ada penjelasan berjaga atau ribat dalam jihad bagaikan iktikaf di masjid. Karena seorang yang ribat dalam medan perang menjadi penjaga di depan musuh, selalu siap siaga untuk melawannya. Pantas kalau ganjarannya tadi dinyatakan ribat sehari itu lebih baik daripada dunia seisinya. Taib. Cabang berikutnya, ikhwatal iman, ini ada kaitannya ya, ketika dibuka masalah tadi cabang apa? Jihad fisabilillah. Terus ada yang terkait dengan jihad ribat. Sekarang cabang yang ke-28 ini kalau sudah masuk ke medan perang dan berkecamuk ya, berteguh hati melawan musuh dan tidak lari dari medan perang, sabat, ini salah satu cabang iman ya. Lawannya adalah al-firar minaz zahfi. Kalau kita belajar dosa besar, pasti kita ketemukan salah satu dosa besar ya, berdasarkan penjelasan dari Rasulullah SAW adalah lari dari medan perang, meninggalkan medan perang ya, itu dosa besar. Nah lawannya yaitu sabat, sabar, tegar menghadapi musuh, tidak boleh lari. Ini adalah di sini kita temukan dicantumkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah pada cabang ke-28. Ini juga yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Darda. Abu Darda itu pernah diwasiati oleh Rasulullah 9 perkara. Ada di Al-Adabul Mufrad. Salah satunya adalah wala tafrir minaz zahwi wa in halakta wa farra ashabu. Kamu jangan lari dari medan perang meskipun kamu harus binasa dan teman-temanmu pada lari ya.
Itu salah satu wasiat Rasulullah, mirip dengan ini. Kamu harus sabar, kamu harus tegar menghadapi musuh. Musuh tidak boleh dicari, tapi kalau sudah ketemu jangan lari. Sabat, berteguh hati, jangan lari dari musuh, meninggalkan medan perang. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Tempat lain sudah kedengaran adzan, sudah masuk. Alhamdulillah dapat tambahan satu cabang plus nyicipin ya, mencicipi cabang ke-28 yang insyaallah nanti kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik kepada kita apa yang sudah kita ilmui daripada bagian-bagian iman atau amal-amal saleh yang disyariatkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik bisa mengamalkannya sehingga iman kita menjadi bertambah terus bertambah, dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia yang fana dalam keadaan membawa iman kita, membawa Islam kita, amal-amal soleh kita, dan akhirnya kita dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.